Pernahkah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian memikirkan tentang pangan lokal, yaitu berupa tanaman yang akan menjadi pangan nasional yang akan dimakan seluruh masyarakat Indonesia? Perkenalkan judul proposal dan video presentasi kami, yaitu Impact Porang, yaitu induksi mutasi porang melalui radiasi gamma dan seleksi in vitro, dipadukan pupuk organik cair berupa awar-awar untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. Oke, untuk anggota tim sendiri ada saya, Rizky Kananda, dengan NIM 53 dan rekan saya Hilmi Fakhrudin dengan NIM 41. Kita mulai dari latar belakang, berlatar belakang kondisi geografis dan agroklimat di Indonesia yang mendukung budidaya beragam tanaman menurut Borelli dan kawan-kawan. Kemudian ketergantungan tinggi pada beras sebagai pangan pokok yang rentan terhadap perubahan iklim dan kualitas produksi, sehingga diversifikasi pangan menjadi prioritas menurut Fauzian. Kemudian, penelitian iradiasi sinar gamma kobalt 60 terbukti meningkatkan keragaman genetik pada padi menurut Meriantika dan juga kedelai yang membawa peluang serupa pada varietas lainnya, contohnya pada porang. Porang atau Amoe lirik berpotensi besar sebagai pangan alternatif yang bergizi, yaitu termasuk glukomanan yang tinggi dan juga komoditas ekspor. Namun terkendala keragaman genetik yang rendah dan juga terkandung kristal oksalat yang tinggi, menurut penelitiannya Rosdiana dan Santoso dari 2019. Penelitian porang terdahulu dari Purba dan kawan-kawan dan juga Belina 2023, kemudian Wahyudi 2024, berhasil menurunkan kristal oksalat, namun belum bisa mengatasi serangan Scleratum rossii, yaitu jamur penyebab busuk umbi yang menjadi ancaman produktivitas porang. Kemudian dari latar belakang itulah kombinasi induksi mutasi, seleksi in vitro yang berbasis filtrat toksin patogen, dan juga aplikasi POC awar-awar, yaitu suatu agen biofungisida nabati yang diharapkan menghasilkan porang muatan yang lebih tahan penyakit, produktif, dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kemudian dari kami terdapat 4 rumusan masalah inti. Yang pertama, bagaimana pengaruh radiasi sinar gamma kobalt 60 pada berbagai taraf dosis terhadap karakter morfologi dan kandungan kristal kalsium oksalat dari ekspansi porang. Kemudian bagaimana efektivitas seleksi in vitro menggunakan filtratoksin kultur skeletum rossi tadi pada berbagai konsentrasi dalam menyeleksi eksplan porang hasil iradiasi yang toleran terhadap penyakit busuk umbi. Lalu bagaimanakah pengaruh aplikasi pupuk organik cair atau POC pada daun awar-awar yaitu Phycoseptica terhadap pertumbuhan dan tingkat ketahanan planet porang dari hasil seleksi in vitro terhadap infeksi Sclerotium rosii secara in vivo. Lalu yang terakhir, bagaimana interaksi antara dosis iradiasi gamma, konsentrasi filtrotoksin seleksi, dan aplikasi VOC awar-awar terhadap karakter morfologi, anatomi, dan tahanan penyakit porang federasi mutan. Kemudian dari tujuan yang membahas rumusan masalah kami. Kemudian dari manfaat penelitian dari kami terdapat 3 manfaat, yaitu secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan pemulihan tanaman konvensional, khususnya integrasi induksi mutasi, seleksi in vitro berbasis filtrat toksin patogen, dan pemanfaatan biofungisida nabati pada komoditas umbi-umbian. Nah, secara praktis, penelitian ini berpotensi menghasilkan kandidat lini porang mutan yang lebih tahan terhadap penyakit busuk umbi, sehingga dapat mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan budidaya porang. Bagi upaya ketahanan pangan nasional, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam mendorong diversifikasi pangan berbasis porang, serta mendukung pertanian ramah lingkungan melalui pemanfaatan pupuk organik cair sebagai alternatif fungisida sintesis. Kemudian, untuk tinjauan pustaka dosis radiasi gamma kobalt 60 yang menggunakan LD50 yang tepat untuk eksplan porang. Induksi mutasi memperluas keragaman genetik plasma nutfah yang sempit, yang sulit dilakukan dan sulit dimuliakan secara konvensional, termasuk porang, menurut penelitian purba. Dosis 200 GY meningkatkan variasi fenotip pada padi hitam M2 dan kedelai M3 dalam penelitian Mirantika, Hanafiah, dan Cardinata. Radiasi gamma menurunkan kerapatan kristal kalsium oksalat seiring naiknya
dosis menurut penelitian Wahyudi dan kawan-kawan dari 2024. Untuk metodenya, eh, eksplan petiol dan bulbil disterilisasi mengikuti protokol Adawiyah dan kawan-kawan. Lalu dilakukan uji pendahuluan melakukan lethal dose 50% pada rentang luas. Kemudian iradiasi skala penuh di sekitar lethal dose 50. Kemudian dikulturkan menjadi populasi M1V1. Nah, untuk tinjauan pustaka konsentrasi filtratoxin Scleratum rossi tadi yang efektif mendeteksi eksplan yang toleran. Jadi Scleratum rossi itu merupakan patogen tular tanah yang berinang secara luas. Virulensi ditentukan oleh asam oksalat yang menekan pertahanan oksidatif dari inang. Menurut penelitian Cessna dari tahun 2000 dan Sektiono 2019. Seleksi in vitro berbasis filtratoksin memungkinkan penapisan dini tanpa uji lapangan dan dan terbukti pada kacang tanah dalam penelitian Hemon 2022 dan Disnita 2010. Untuk metodenya, biakan dari Sclerotum rossi tadi dikulturkan pada media cair, kemudian disaring jadi filtratoksin, kemudian ditambahkan ke media pada berbagai konsentrasi sebagai agen seleksi untuk tanaman. Kemudian dihasilkan X1 M1V1 dengan nekrosis minimal diidentifikasi sebagai kandidat yang mungkin toleran, mengikuti prinsip dari Hemon 2020. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh partner saya yaitu Hilmi Fakhrudi. Oke, terima kasih Rizky. Jadi sini adalah kandidat hutan dengan kristal oksalat menurun dan kaitannya dengan ketahanan terhadap Sclerotium rossi meningkat. Nah, pada orang kristal Rhavida dan Drus itu menjadi salah satu masalah utama yang menyebabkan rasa gatal dan membatasi konsumsi secara langsung. Selain itu, penyediaan bibit secara konvensional juga memiliki kendala, terutama karena dormansi yang panjang pada tanaman porang. Disinilah kultur in vitro menjadi sangat penting dan menjadi salah satu solusi karena mampu menghasilkan bibit secara aseptik, seragam, dan dalam jumlah yang cukup besar. Sterilisasi eksplan menjadi tahap yang sangat kritis karena menentukan keberhasilan kultur sejak awal. Pada slide ini, kami ingin menegaskan bahwa pendekatan mutasi dan kultur in vitro sangat relevan untuk memperbaiki kualitas porang dari sisi morfologi maupun kandungan anti nutrisinya yang disebut. Dengan metode kandidat dari RM1 dan RM2 dievaluasi karakternya secara morfologi dan anatomi dan dibanding dengan kontrol dan dianalisis dengan ANOVA ditambah DMRT taraf 5%. Nah, tahap selanjutnya di sini adalah konsentrasi POC atau pupuk organik cair awar-awar optimal untuk pertumbuhan dan ketahanan secara in vivo. Daun awar-awar mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan fenolik yang merupakan fungisida nabati yang dapat menghambat Aspergillus niger dan Anthracnoxa capsici ya pada cabai menurut Bawandes, Juliada, Sudirga, dan Febriana. Aplikasi POC ini meningkatkan klorofil, fotosintesis, vigor, dan daya tahan tanaman dari penyakit. Karena itu, POC awar-awar dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber hara, tetapi juga sebagai pendukung ketahanan plamlet pada porang terhadap infeksi Sclerotium rossi secara in vivo dengan metode daun awar-awar difermentasi dengan bioaktivator menjadi POC. Menurut Bawandes dan juga Sudirga, kualitasnya ini dianalisis yaitu mencakup hara makro dan juga senyawa bioaktif. Diaplikasikan pada plamlet hasil seleksi selama aklimatisasi pada berbagai konsentrasi. Dan di mana Sclerotium rossi diinokulasikan di zona perakaran dengan mengamati gejala dan dibandingkan dengan kontrol tanpa POC dengan mengacu pada uji patogenisitas Sektiono tahun 2019. Nah, sekarang masuk ke tahap metodologi. Di sini adalah alat dan bahan yang umum digunakan untuk penelitian kami, tertera. Dari next. Nah, di sini ada variabel penelitian. Terdapat variabel bebas dan juga variabel terikat yang digunakan, yang mana variabel bebas terdiri dari tiga taraf. Yang pertama adalah dosis iradiasi gamma kobalt 60,
yang mana ditentukan dari nilai lethal dose 50 uji pendahuluan sebelum dilakukannya studi in vitro. Lalu kedua sini adalah konsentrasi filtrat toksin Sclerotium rhabsii yang merupakan agen seleksi in vitro untuk menyeleksi planet porang. Dan yang terakhir adalah konsentrasi VOC daun awar-awar yang diaplikasikan pada uji in vivo pada tahap aklimatisasi porang tersebut. Dan untuk variabel perikatnya di sini ada 4 taraf. Yang pertama dari morfologi, dia mengamati tinggi tunas, jumlah daun, jumlah akar. Lalu kedua ada anatomi, mengamati kerapatan dan ukuran kristal kalsium oksalat pada porang. Dan yang ketiga ada daya hidup, itu mengamati persen eksplan bertahap pada media seksi. Dan yang terakhir adalah ketahanan penyakit, yang mana kejadian dan keparahan penyakit secara in vivo itu diamati. Boleh next. Nah, adapun di sini adalah rancangan penelitian kerangka berpikir 3 tahap rancangan acak lengkap faktorial bertahap. Yang mana tahap pertama di sini adalah induksi mutasi melalui iradiasi gamma. Tahap kedua adalah seleksi in vitro menggunakan filtrat toksin Sclerotium rhabsii. Dan tahap ketiga adalah uji ketahanan in vivo dengan aplikasi VOC awar-awar. Rancangan bertahap ini memungkinkan kami untuk melihat pengaruh utama maupun interaksi antar pelakuan terhadap karakter morfologi, anatomi, dan ketahanan penyakit pada porang generasi mutan. Pada next. Lalu di sini adalah prosedur yang kami lakukan. Yang pertama di sini adalah pada tahap iradiasi gamma, eksplan porang yaitu yang telah disterilisasi akan terlebih dahulu melalui uji pendahuluan untuk menentukan lethal dose 50 yang optimal ataupun tidak merusak pada tanaman porang. Dan setelah dosis yang sesuai diperoleh, eksplan akan diiradiasi menggunakan sumber gamma kobalt 60 dan kemudian dikulturkan kembali pada media regenerasi. Mengapa sih iradiasi gamma gitu? Iradiasi menginduksi mutasi titik, delesi maupun aberasi kromosom yang memperluas keragaman genetik pada porang plasma nutfah yang secara alami sempit dan sulit dimuliakan secara konvensional menurut Purba tahun 2009. Pada porang, iradiasi gamma terbukti menurunkan kerapatan kristal kalsium oksalat seiring naiknya dosis radiasi. Menurut Wahyudi. The next. Lalu yang kedua sini adalah proses seleksi in vitro dengan filtrat toksin Sclerotium rhabsii setelah mengalami tahap mutan menggunakan iradiasi kobalt 60 dilakukan di sini adalah seleksi in vitro dengan filtrat toksin yang mana pada tahap in vitro bahkan biarkan Sclerotium rhabsii akan dikulturkan pada media cair, kemudian disaring untuk memperoleh filtrat toksin. Nah, filtrat tersebut ditambahkan ke media kultur pada berbagai konsentrasi sebagai agen seleksi. Ekspansi hasil radiasi yang tetap mampu tumbuh dan menunjukkan nekrosis minimal akan pilih sebagai kandidat toleran terhadap toksin patogen. Tahap ini penting karena dapat menyaring kandidat tanaman yang berpotensi tahan penyakit sejak awal proses pemulihan. Ready next. Selanjutnya sini adalah pembuatan dan aplikasi POC daun awar-awar, yang mana daun awar-awar segar akan difermentasi menggunakan bioaktivator untuk menghasilkan pupuk organik cair, bisa menggunakan EM4 ataupun mol mikroorganisme lainnya. Nah, setelah itu kualitas POC dianalisis baik dari kandungan hara makro maupun secara bioaktifnya. Hasil POC ini kemudian diaplikasikan pada planet porang hasil seleksi selama tahap aklimatisasi dengan beberapa konsentrasi perlakuan. Nah, dengan cara ini, POC awar-awar diharapkan mampu mendukung pertumbuhan sekaligus memperkuat ketahanan tanaman porang tersebut. Boleh next? Dan yang terakhir sini adalah aklimatisasi dan uji ketahanan in vivo. Planet porang hasil seleksi in vitro kemudian diaklimatasi hingga siap diuji di lingkungan yang lebih mendekati kondisi lapang, yang mana
Di sini ada 4 tahap: aklimatisasi planlet, inokulasi patogen, pengamatan gejala yang ada pada lapangan, dan perbandingan perlakuan antara kontrol dengan perlakuan yang diberikan oleh POC awal-awal. Nah, 2 indikator utama diukur pada tahap ini. Pertama, presentasi gejala penyakit, dan yang kedua, tingkat keparahan penyakit tersebut. Hasil dibandingkan antara planlet yang diberi POC awal-awal dan kontrol untuk menilai efektivitas POC sebagai biofungisida pendukung. The next. Lalu di sini adalah teknik analisis data yang kami gunakan. Ada dua metode. Di sini ada data untuk kuantitatif, yang mana hasil pengamatan akan dianalisis menggunakan ragam atau ANOVA untuk mengetahui pengaruh utama maupun interaksi antar pelakuan. Jika hasil analisis menunjukkan pengaruh yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji DMRT pada taraf 5% untuk membandingkan data antar pelakuan. Nah, sementara itu data kualitatif seperti morfologi dan anatomi kristal kalsium oksalat akan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk gambar, tabel, serta dokumentasi visual. Boleh next. Nah, dan yang terakhir di sini adalah indikator keberhasilan ataupun target capaian kami dalam penelitian impact porang. Yang pertama, diperolehnya nilai lethal dose 50 iradiasi gamma kobalt 60 yang tepat bagi ekspor porang. Kedua, teridentifikasinya taraf konsentrasi toksin Sclerotium rhopsii yang efektif menyeleksi ekspon toleran. Dan yang ketiga, diperolehnya kandidat lini porang mutan dengan penurunan kerapatan kristal oksalat serta peningkatan ketahanan terhadap penyakit. Dan yang terakhir, yang keempat, teridentifikasinya konsentrasi POC dan daun awar-awar yang optimal dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan plantet secara in vivo. Boleh next. Demikian presentasi proposal yang dapat kami sampaikan. Melalui gagasan ini, kami berharap porang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai tanaman lokal, tetapi juga sebagai bagian dari solusi ketahanan pangan masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.